melalui fitur chat ya pada ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga, moderator membacakan pertanyaan bila ada pertanyaan melalui chat tadi untuk dijawab oleh Pak Adit ya. Kemudian yang keempat, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara OCTS ini untuk mendapatkan II atau Electronic Certificate ya. Nah, kemudian yang terakhir, tata tertib ini adalah peserta wajib mengisi absensi kehadiran online yang diberikan hingga akhir webinar OCTS hari ini. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai, mohon peserta mematikan semua mikrofon dan kameranya ya. Jadi yang kita izinkan hanya peserta narasumber dan Pak Rudi sebagai kajur yang akan membuka acara ini. Baik, kita akan masuk ke acara pembukaan. Kami mohon bantuan kepada Bapak Dr. Rudi Kartika selaku Ketua Jurusan Kimia FIPA Universitas Mula Warman untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Rudi Kartika, kami persilakan. Pak Igun, maaf tadi Pak Rudi sepertinya live, Pak. Live kah? Oh, ada. Tadi ada Ya, pesannya. mungkin bisa gabung lagi, Pak. Sebentar tadi. Saya kontak. Oh ya, sudah Pak. Oke Pak, sudah Pak, sudah masuk Pak Rudi. Kepada Pak Rudi, kami tadi sudah membuka pembukaan dulu, kemudian kami mohon bantuan Pak Rudi untuk membuka acara ini. Jadi kami persilakan. Tadi ada. Halo Pak Rudi, bisa dengar? Mungkin bisa ini Pak, live sebentar tadi beliaunya. Oh, live sebentar ya? Atau Iya. mungkin ada klik biasanya tuh? Iya, mungkin ada trouble sebentar. Mungkin bisa dihubungi lagi Pak Igun. Oke, baik. Ya, ini masih gangguan ini. Oh. Kenapa ya gangguan? Oke, sudah bisa Pak Rudi. Silakan Pak. Iya, tadi. Pak, di volumenya Pak, volumenya. Anunya apanya? Mikrofonnya. Pak Rudi, mikrofonnya diklik Pak Rudi. Lagi. Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi. Kenapa ada gangguan ya? Pak Rudi juga. Ya, Pak Rudi Kartika, mohon mikrofonnya Pak. Silakan. Ya, Bapak Ibu harap menunggu sebentar. Ini sepertinya ada kendala teknis di Pak Dr. Rudi Kartika. Pak sedang berusaha masuk, Bu. Oh, oke Pak, ya. Selamat datang Pak WD2. Oke, halo. Halo Pak. Silakan Pak. Ya, halo. Ya, halo Pak Rudi, silakan Pak. Ya, maaf ada gangguan tadi. Oke. Ya Pak. Silakan mohon maaf Pak Rudi untuk membuka acara ini Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Aditya Wibawa Sakti, yang saya hormati Bapak Hairul sebagai wakil rekan 2, Pak Rahmat walaupun dia sebagai moderator saat ini juga dia juga Kaprodi S2 Kimia dan ini juga gaweannya S2 Kimia FIPA Unmul dan rekan-rekan dosen baik dari Unmul maupun di luar Unmul dan begitu juga adik-adik mahasiswa.
Terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan oleh Pak Aditya. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau di-share kepada kita-kita ini ada manfaatnya untuk pengembangan institusi kita, baik di kita sebagai pengelola maupun adik-adik kita nanti saat ini maupun sesudah tamat nanti. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin sebelumnya saya tadi mohon maaf juga karena ada gangguan teknis di tempat saya. Selanjutnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Aditya sudah membuka acara ini. Baik, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Dr. Aditya Wibowo Sakti. Kepada Bapak Dr. Aditya Wibowo Sakti, kami persilakan Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Igun, Pak Dr. Ahmad Gunawan. Ya, saya mungkin bisa ini apa namanya share screen mungkin ya. Boleh Pak. Ya. Ya, mohon maaf ini terlihat semua Pak. Ya terlihat Pak, lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Dan saya perkenalan, nama saya Aditya Wibowo Sakti. Saya afiliasi saya di Universitas Pertamina di Jakarta Selatan. Sama saya juga beberapa kali dalam setahun ini harus pergi ke Waseda University untuk memonitor mahasiswa saya di Waseda. Hari ini saya akan memberikan presentasi atau lecture dengan judul Recent Advances on the Density Functional Tight Binding Applications untuk aplikasi proton transfer dan chemical reactions. Berikut adalah outline untuk hari ini. Jadi kita bisa ngomong tentang gimana sih sebetulnya kita lakukan dalam riset komputasi, kemudian aspek teorinya itu seperti apa. Mungkin bagian ini akan saya tidak begitu detail karena topik hari ini adalah aplikasi. Kemudian proton transfer, excess proton, dan lain-lain akan saya bahas juga. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini ada Waseda University, tempat saya dulu bekerja di sana sebagai associate professor. Di sana saya peneliti maupun juga saya pernah sekolah S3 di Waseda University. Sebetulnya dia letaknya di dekat Chiba ya, di Tokyo, masih daerah Tokyo, dan sangat dekat dengan pusat kota. Nah, ini adalah gambaran kampusnya. Kemudian ini tempat saya bekerja, Waseda University Nisi Campus. Maksud saya di sini sebetulnya lab komputasi itu ada di lantai 6 ya dari gedung ini. Kemudian ini lab kami, Electronic Structural Laboratory. Sebetulnya kita banyak bekerja di bidang komputasi yang lebih mengutamakan biasanya desain material, kemudian biomolekul, dan informatika. Nah, ini sebetulnya grup besar ini dipimpin oleh Profesor Hiromi Nakai. Beliau merupakan salah satu peraih Popol Medal 2016 ya. Beliau juga salah satu developer Gaussian. Mungkin Bapak Ibu kalau bergerak di bidang komputasi pernah memakai Gaussian gitu. Juga selain Gaussian, games juga dikembangkan di lab beliau. Beliau juga bekerja sama dengan developer utama games. Ini salah satu associate professor, ini saya dan anak saya, dan kemudian di belakang ini ada developer utama dari program yang kami gunakan biasanya. Nah, di grup saya itu kami bergerak di bidang dinamika molekul atau molecular dynamics sama material. Itu saya group leader di subgroup ini. Ada Nishimura, itu salah satu rekan kerja saya, dan juga Cheng Ping. Ini beliau orang Taiwan, salah satu postdoc pada saat itu yang mengembangkan parametrisasi di bidang DFTB.
Nah, selain itu juga ada beberapa peneliti yang bergerak di bidang informatics sama density functional theory. Jadi ada 3 orang, ini semuanya asisten profesor. Kemudian ada yang bergerak di bidang biomolekul serta Order N. Order N itu adalah metode-metode terbaru komputasi yang mengandalkan high performance computing, ya, sehingga kinerja komputasinya itu cenderung linear. Maksudnya linear itu jadi kalau ukuran itu diperbesar, dia waktu untuk perhitungannya juga sebanding dengan ukuran gitu kan. Biasanya ini kan order n pangkat 3 dan lain-lain seperti DFT misalnya, itu order n pangkat 3. Nah, kemudian ada saya masih membimbing 2 mahasiswa S2 di sana. Mereka bekerja di bidang CO2, absorpsi CO2 dan juga desain algoritma. Ya. Kemudian ini mengenai kimia komputasi itu sendiri. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, mungkin yang bergerak di bidang yang sama, kimia teori sebetulnya itu bisa diimplementasikan teori-teorinya sehingga bisa dibentuk suatu gagasan atau algoritma yang kemudian digunakan dalam software-software kimia komputasi. Ya. Nah, ilmu kimia komputasi dia mengadopsi banyak sekali teori-teori yang setidaknya berbasiskan pada electronic structure, kemudian fisika, ya. Nah, ini multidisiplin sekali sehingga suatu saat orang bisa mengembangkan ilmu komputasi yang utuh begitu. Nah, di sini kalau kita bandingkan ukuran molekul, ya, dengan time scale itu dia biasanya seperti ini. Kalau kita lihat ada ini misalkan air, ya, air hanya beberapa molekul, itu dia ada di level quantum mechanics, bisa di-treat menggunakan jenis perhitungan yang sangat teliti di level mekanika kuantum. Kemudian kalau kita naikkan sedikit sistemnya, ukuran sistemnya maksudnya, itu kita namakan dia di ukuran atomistik, dia time scale-nya atomistik. Nah, biasanya semakin ke atas itu akurasi semakin menurun, tapi kompleksitas sistem yang bisa di-handle itu akan semakin besar. Nah, sebagai contoh misalnya ini, yang paling banyak orang gunakan dalam kimia komputasi itu adalah density functional theory. Mereka bergerak di bidang yang relatif kecil pada dasarnya, tapi lebih akurat dibandingkan dengan ini misalnya, semi-empirical methods, ya. Nah, molecular mechanics itu jauh lebih kecil lagi dibandingkan DFT. Memang DFT itu medium size lah kita bisa bilang, dia bisa menghandle sekitar ratusan atom, ya. Kalau ini molecular mechanics yang benar-benar dia di level Hartree-Fock atau MP2 seperti itu, dia kecenderungannya molekul-molekulnya sangat kecil, hanya puluhan atom. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu sebetulnya kecenderungannya lebih ke arah semi empiris, namun komunitas DFTB sendiri nggak mau dibilang semi empiris karena pada dasarnya kita masih mengadopsi DFT, jadi kita masih membuat suatu fungsi gelombang sendiri dan kemudian menyelesaikan Hamiltonian gitu, ya. Hanya teknik penyelesaian Hamiltoniannya berbeda. Nah, ini beberapa kontributor dari DFTB. Jadi ini yang founders utamanya, ya. Jadi ada Profesor Frauenheim sama Seifert, juga ada Elsner. Ini mereka semua dari Bremen. Kalau ini adalah software-software yang dikembangkan di masa ini yang masih mengandung atau masih mengandung DFTB. DFTB itu singkatan dari density functional type binding, ya. Tadi saya lupa, maaf sebutkan. Nah, ini ada DFTB Plus, kemudian ini Material Studio, ini Diamond Nano, ini Gaussian, Amber, Orca. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah sangat familiar dengan software-software seperti ini. Juga bahkan di software molecular mechanics, Charm juga dikembangkan di FTB. Ya. Baik, ini juga selain di FTB, ya, kita juga mengembangkan ada yang disebut sebagai Divide and Conquer Density Functional Type Binding, atau DCD-FTB.
Di mana di CDFTB itu yang lebih diutamakan adalah penanganan molekul yang sangat besar. Contohnya seperti protein, seperti lipid, atau molekul-molekul raksasa lainnya yang mengandung ratusan ribu atom, kita bisa menggunakan konsep ini. Dan di CDFTB bukan merupakan metode molecular mechanics, ini pure quantum mechanics. Jadi kita hanya modifikasi algoritma diagonalisasi matriks densitasnya, matriks rapatan. Ini developer utamanya di Shimura ya. Adit, mohon maaf saya potong, presentasinya bisa di present Pak ya. Tadi sepertinya ada peserta tidak sengaja klik present now. Oh, maaf, bagaimana Bu? Tadi sepertinya ada peserta nggak sengaja ngeklik present now, jadi presentasi Pak Adit terputus. Bisa present lagi Pak, slide presentasinya. Oh begitu, oke. Iya. Sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat Bu? Iya, terlihat. Oke. Ya, oke. Jadi ini beberapa kontributor tadi saya sudah sebutkan di atas. Ada Nakai Sensei, ini pembimbing S3 saya, dan kemudian ini Nishimura, Profesor Irle, itu mereka bergerak di bidang di CDFTB ya. Nah ini adalah foto terakhir saya bersama dengan Elsner. Saat itu kita ada di satu conference, ini World Association Theoretical Computational Chemist. Jadi ini organisasi dunia untuk himpunan kimia komputasi ya. Jadi kita tergabung dalam himpunan kimia komputasi dunia untuk menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan pengembangan software kimia komputasi. Nah ini software yang kita develop, ya, dia ada yang kita sebut sebagai DCDFTBMD. Sebetulnya kita bisa menangani sistem yang sangat besar, scale-nya itu ratusan ribu atom ya. Ini kalian linear berbanding lurus sama waktu. Ini merupakan suatu hal yang pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Nah ini aplikasinya di molecular dynamics, kemudian juga bisa digunakan optimasi geometri biasa gitu kan ya, kemudian analisis frekuensi, analisis spektrum dan lain-lain. Oke, sekarang saya pengen masuk ke ini theoretical details-nya, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini ada beberapa simulasi yang kita bisa tangani menggunakan QM Molecular Dynamics. Jadi kalau kita melakukan Molecular Dynamics di level QM, yang biasa kita lakukan itu bisa jadi level QM-nya itu DFT misalnya ya, itu biasanya jumlah air yang bisa ditangani di level DFT itu 128, sekitar segitu molekul air. Nah, ada juga orang melakukan dalam level DFTB itu masih 128 molekul air, ya. Namun kalau kita gunakan divide and conquer atau metode yang terbaru yang kami kembangkan, itu bisa kita lakukan simulasi di level 500 atau ribuan molekul air. Dan hasilnya sangat signifikan ternyata, karena jumlah molekul air dalam sistem itu juga akan menentukan difusinya juga, koefisien difusi, dan juga interaksi antar molekul yang lebih stabil ketimbang dengan menggunakan hanya sedikit molekul air. Nah, untuk sistem yang lebih besar, orang banyaknya menggunakan reactive force field, atau enggak menggunakan ini salah satu reactive force field-nya MSEVB method. Dia itu dikembangkan di Amerika saat itu oleh Profesor Voth, ya, salah satu kolaborator kami. Pada dasarnya mereka juga mengklaim bahwa MSEVB itu dia agak mirip seperti DFTB ya, hampir semi-empiris, tapi sebetulnya levelnya lebih ke arah klasik, namun menggunakan force field yang bisa menangani reaksi kimia. Nah, selain itu, selain aplikasi dalam proton transfer, ya, ada aplikasi lain yang biasanya digunakan, misalkan seperti pada pembentukan karbamat ya, dalam absorpsi CO2. Biasanya dalam proses absorpsi CO2 itu ada pembentukan karbamat. Nah ini molekul yang dibentuk itu, molekul yang digunakan itu pada umumnya 85 atom, nah, sangat kecil ya. Dan kemudian ini dari lab kami menggunakan sistem yang
relatif kecil juga, 164 atom pada saat itu. Namun ketika digunakan metode DC-DFTB, kita bisa menghandle 2000 atom. Ya. Artinya kenapa kita mengincar jumlah atom di sini, karena pada dasarnya proses absorpsi itu sendiri bergantung dari konsentrasi amin. Dan untuk memvariasikan konsentrasi larutan, kita baiknya menggunakan sistem yang relatif lebih besar. Nah, ini juga metode MSEVB yang tadi sebelumnya saya sampaikan oleh Profesor Vogt, dia bisa menangani di level yang setara dengan DC-DFTB. Nah, sebetulnya DFTB itu apa? Jadi DFTB itu sebetulnya adalah sebuah aproksimasi dari DFT, Density Functional Theory, di mana biasanya kalau Density Functional Theory itu juga adalah aproksimasi dari teori fungsi gelombang juga ya. Jadi untuk menyederhanakan fungsi gelombang, orang membuat fungsi rapatan. Namun sekarang dalam DFTB ini aproksimasi dari DFT. Jadi ini merupakan aproksimasi dari aproksimasi, begitu kan ya. Nah, yang menarik di sini, kecepatan di perhitungan DFTB dibandingkan dengan DFT itu sebetulnya 100 sampai 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan di level DFT. Nah, pada dasarnya komponennya itu meliputi energi tolak-menolak, ya, ini komponen energi tolak-menolak, kemudian ini komponen elektronik, ya, Hamiltonian, dan Hamiltoniannya ini sebetulnya sudah berupa file. Jadi maksudnya kita mengcompute semua jenis interaksi atau overlapping orbital yang mungkin antara atom-atom yang ada dalam sistem, yang kemudian disimpan dalam bentuk file dan tinggal dipanggil nanti si file-file ini. Sehingga karena kita hanya memanggil file yang sudah dihitung oleh DFT, maka kecepatan perhitungan energi ini akan sangat cepat. Jadi itu rahasia kenapa DFTB itu jauh lebih cepat dibandingkan DFT. Dia letaknya di sini, di fungsi elektroniknya. Sedangkan ini adalah fungsi energi kolom, ya. Ini adalah rapatan muatan, ya, molecular charge, induced molecular charge kita bilangnya. Molecular charge induksi, ya, oleh atom B, ini oleh atom A. Dan kemudian ini adalah term untuk induced molecular charge juga. Jadi ada dua term. Kalau dua-duanya dimasukkan itu namanya DFTB3, maksudnya ini DFTB3 ini tingkat orde ketiga ya. Ini orde kedua. Nah, kalau kita perhatikan bersama ini mirip seperti ekspansi Taylor. Ya, Taylor expansion. Karena pada dasarnya konsep DFTB itu hanya merupakan pendekatan dari DFT menggunakan ekspansi Taylor. Nah, kalau ini diubah sedikit, term DFTB2-nya terus ditambahkan dengan term ini 1/6 dari induced molecular charge pangkat 3, dan ini gamma ini turunan dari gamma kecil ya. Gamma kecil itu kalau diturunkan 1 kali terhadap molecular charge, ini hasilnya adalah gamma besar. Nah, ini kita sebut sebagai DFTB3 diag, maksudnya hanya elemen diagonal dari matriks yang kita perhitungkan di sini. Nah, ini kan bukan diagonal, ini diagonal ya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang untuk konsepnya, karena kalau untuk detailnya nanti mungkin di pertemuan webinar yang akan datang di tempat lain ataupun di Unmul bisa diatur mungkin sama Pak Igun. Nah, untuk ini, untuk DC-DFTB sendiri secara konsep sebetulnya kita kayak bisa kita punya polimer seperti ini ya, polimer atau molekul besar itu kita potong-potong ya. Kemudian kita potong-potong untuk kita hitung ininya, matriks diagonalisasinya. Ada banyak yang kita hitung sebetulnya komponennya, nggak cuma matriks utama atau matriks rapatan, namun juga ini energi tolak-menolak misalnya ya, dan juga energi kolom dan lain-lain. Nah, setelah itu kita combine dengan penyelesaian dari density functional tight binding ya. Kita bagi-bagi si matriks densitasnya tadi ke berbagai prosesor dalam komputer. Kita paralelisasi menggunakan MPI. Kemudian kita tentukan Fermi levelnya ya. Dan kita reconstruct lagi density matrixnya. Jadi 2 kali kita reconstruct density matrix. Kita hitung lagi molecular charge ya. Kemudian baru bisa kita temukan molecular charge akhir. Kalau misalnya ini belum selesai, kita ulang lagi update Hamiltonian sampai molecular charge-nya itu sudah stabil. Jadi pada dasarnya kita mainkan di sini adalah muatan.
Jadi SCC ini singkatan self consistent charge. Kalau misalnya di DFT kita bisa bilang SCF, self consistent field. Kalau di sini kita bilang self consistent charge karena kita menargetkan muatan yang konsisten pada dasarnya. Nah, ini beda dengan konsep QMMM yang pernah dikembangkan sebelumnya oleh beberapa ahli komputasi sebelumnya ya. Jadi pada dasarnya kalau QMMM dia membagi dua lapisan, jadi lapisan QM dengan level teori yang berbeda dengan lapisan molecular mechanics. Namun kalau di sini semuanya full QM ya. Jadi semuanya kita ambil molekulnya, kemudian kita potong-potong seperti ini. Jadi rapat muatannya nanti dihitung per masing-masing fragmen. Ya, kemudian kita sekarang mau bahas tentang gimana sih proton transfer di berbagai lingkungan berair ya. Kalau misalnya kita lihat ini berbagai lingkungan berair ya, misalnya contohnya air itu sendiri, air murni. Jadi salah satu riset saya adalah mengenai air. Nah, mungkin rekan-rekan semua pernah mendengar bahwa ion hidronium itu kalau misalnya dia bergerak, dia mengikuti proses yang kita sebut sebagai growth to shuttling atau proton transfer yang membentuk suatu rantai seperti ini. Jadi kalau kita punya molekul air tetangga ya, ini hidronium itu bakalan ngimbangin protonnya ke molekul air tetangga, terus ini jadi hidronium yang baru, kemudian dia membentuk ikatan yang baru dengan molekul air yang lain seperti itu kan, dan seterusnya. Nah, proses ini dulu ditemukan secara komputasi oleh ini Tuckerman ya. Dan pada saat itu Tuckerman dia menemukan sejenis proses ini itu sangat sederhana, hanya linear seperti itu. Ya, proton transfer hanya terjadi di garis lurus ya. Namun sebetulnya itu tidak seperti itu karena kenyataannya molekul air itu yang mengelilingi ion hidronium dia membentuk suatu keadaan intermediate yang kita sebut sebagai eigen dan Zundel, sehingga pada dasarnya mereka bertransisi satu sama lain antara eigen dan Zundel ya. Ini eigen itu yang lebih stabil, jadi dia dikelilingi oleh 3 molekul air, ini ion hidronium dan ini Zundel. Dia lebih terdisrupsi ya, ininya molekul airnya itu jadi cuma enggak 3, ada datang yang baru 1 jadi 4, kemudian terjadilah proton transfer ketika terbentuk Zundel ini ya. Nah, kami selain setelah mereka menemukan hal tersebut, kami mencoba menggunakan metode kami yaitu DCD-FTB dan kita lakukan molecular dynamics dan kita hitung semua koefisien difusi ya. Nah, ternyata by chance ini sangat dekat dengan hasil eksperimen. Ini hasil eksperimen 0,23 untuk koefisien difusi air, kita hitung 0,19. Kemudian untuk proton transfer 0,7 secara eksperimen yang kita hitung 0,72. Nah, ini yang didapatkan dari simulasi menggunakan 500 molekul air. Nah, kemudian selain aplikasi di proton transfer hidronium ya, ion hidronium dalam air, kami juga melakukan OH- dalam air. Ya. Karena OH- juga bisa mengalami proton transfer, karena OH- kan juga basa, jadi penerapannya dalam asam basa juga lebih signifikan. Nah, selain itu setelah kita kaji dari ion hidroksida, kita juga coba mengkaji di fasa lain. Ya, tadi kan air dalam fasa liquid, ya, dalam fasa cair. Kita coba kaji dalam fasa es. Nah, ini kalau es itu macam-macam fasanya, dan kita coba hitung berbagai itunya, koefisien difusinya juga. Nah, ini adalah studi lain. Pada saat itu ada mahasiswa kunjungan dari Thailand. Dia menggunakan platinum dan di atasnya dikasih air. Jadi proton transfernya itu di atas permukaan platinum. Ya, meskipun kita tahu, kita sadar di DFTB itu nggak bagus amat untuk air, tapi kita coba juga ternyata setidaknya reasonable lah ininya ya, reasonable tendensinya. Nah, ini adalah salah satu review yang saya tulis mengenai air. Pada saat itu diundang oleh Wiley untuk menulis review untuk Computational Molecular Science. Karena pada saat itu bisa dihitung jari orang-orang yang mengembangkan proton transfer secara komputasi. Jadi dalam review itu saya tulis mengenai air dalam fasa cair, padat, kemudian dalam nanochannel, dan juga aplikasinya dalam reaksi kimia, contohnya dalam penyerapan karbon dioksida dari udara. Ini adalah aspek kimia lingkungan yang kita tinjau.
Nah, oke ya. Jadi seperti ini, kalau kita lihat difusi itu komponennya ada dua, mungkin rekan-rekan juga sudah memahami dari buku teks kimia dasar atau biokimia biasanya kalau ada hydronium ion ya, ion hydronium dia ada ininya, ada apa namanya H atom hidrogen 3, di sini ada oksigen, ini muatannya positif gitu kan ya, dia bisa berjalan begitu saja melalui suatu gerakan yang kita sebut sebagai gerakan Brownian atau vehicular diffusion. Dia cuma bergerak menggunakan ini apa namanya, ini MSD ya. Jadi kita bisa hitung dari MSD koefisien difusinya, kemudian kita peroleh seberapa cepat dia bisa bergerak dalam air gitu kan ya. Nah, selain itu ada juga komponen lain yang kita sebut sebagai structural diffusion. Maksudnya adalah ketika proton ditransfer ke molekul air, ini terjadi pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan kimia yang baru, sehingga di sini adalah sesuatu yang kita tidak bisa treat menggunakan molecular mechanics. Kalau hanya Brownian, molecular mechanics bisa men-treat ini ya, bisa kita hitung secara molecular mechanics. Kalau proses proton transfer seperti ini, structural diffusion itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan metode quantum mechanics. Nah, ini adalah cara menghitung yang saya terapkan ya. Kalau ada shuttling kita kasih angka 1, kalau dia shuttlingnya balik lagi kita kasih angka -1, ini delta HT-nya. Terus kalau nggak ada shuttling sama sekali itu 0, kayak gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana molekul itu bergerak. Jadi seperti kita lihat nanti si yang warna kuning itu ion hidronium, dia bisa ditransfer ke molekul air lainnya. Jadi kalau dia pindah gitu ya, dia warna kuningnya berubah ke atom oksigen lain. Nah, ini sangat menarik karena proses seperti ini tadi saya bilang nggak bisa dilihat dari kacamata molecular mechanics, yang kemudian ini tuh waktu itu kita pernah dapat berbagai request dari berbagai perusahaan di Jepang untuk mensimulasikan proses proton transfer ini untuk sistem mereka. Publikasi pada saat itu dilakukan di SES, di JPCB, dan ini adalah hal-hal kuantitatif yang kita hitung, meliputi koefisien difusi, ya. Jadi difusi DV itu difusi molekul air biasa, ya. DG itu hanya mengandalkan proton transfer, komponen proton transfernya, dan DP itu adalah koefisien difusi proton total dari dua komponen ini. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah ini. Nah, DG dan DV ini hanya perbandingan antara koefisien ini tadi, Grotius shuttling ya, proton transfer, yang kemudian kita bandingkan dengan eksperimen. Ini hasil eksperimennya, dan bagian yang hanya meleset itu adalah rasio ini ya, rasio ini agak sedikit meleset 0,5. Namun harga absolutnya itu hampir. Ya. Ini adalah sistem yang kita gunakan, kemudian karena kita lakukan juga simulasi di berbagai suhu, ini hasilnya seperti ini. Kita bisa plot melalui Arrhenius plot ya, dan dihitung energi pengaktifannya, ini pengaktifan proton transfer. Ini hasil energi pengaktifannya 9,68 kJ per mol, dan ini hasil eksperimen yang dalam kurung. Jadi mereka tampaknya cukup dekat satu sama lain di order kJ per mol. Nah, ini aplikasi di fasa S. Jadi kalau S itu kan ada banyak fasa. Jadi ada fasa S yang paling terkenal itu S heksagonal ya. Kemudian S cubic, kemudian melted ice, fasa ke-6 ya. Ada fasa ketiga dan lain-lain, ini bergantung tekanan dan suhu. Nah, kami gunakan DFTB juga, dan pada berbagai fasa ini adalah perhitungannya, hasil perhitungan ini koefisien difusinya. Dan kami menemukan bahwa difusi di dalam fasa S, terutama S heksagonal itu, dia jauh lebih cepat dibandingkan difusi di fasa air. Jadi kalau kita taruh proton di dalam S itu, protonnya gerakannya sangat cepat, padahal suhunya rendah, energi kinetiknya juga rendah. Namun struktur S yang sedemikian rupa dia sangat teratur, dia justru membuat kalau sedikit saja gangguan kita tambahkan, misalnya kita kasih defek ya, ambil satu ininya, tambahkan H+ ya di dalamnya, itu kan mengganggu defek kristalnya, sehingga nanti H3O+-nya dia bisa jalan dengan sangat cepat.
dibandingkan dengan kalau kita taruh hidronium ion di ini ya, di dalam air. Nah, ini apa namanya, berbagai sistem yang kita lakukan di sini, kita bandingkan S heksagonal itu dia delta EG itu adalah energi pengaktifan ya. Energi pengaktifannya itu 1,5, ini sangat kecil energi pengaktifan proton transfernya, jadi tadi saya bilang sangat cepat proton transfer di S heksagonal. Namun kalau fasa S lainnya itu relatif tinggi, jadi bergantung dari seberapa teratur S tersebut. Makanya waktu itu saya hitung juga orientational order parameternya, jadi kayak seberapa, ini adalah suatu parameter untuk menentukan seberapa teratur si S itu ya. Nah, ini ada apa namanya yang kita gunakan, ini sebetulnya average bond order parameternya. Nah, ini seperti ini kalau kita lihat distribusinya. Di setiap fasa S dia memiliki sebaran nilai Q yang berbeda-beda. Ya. Namun kalau kita bandingkan di ini Q4 ya, ini ada perbedaan. Kenapa? Karena pada saat itu ini digunakan pada suhu yang berbeda. Di suhu yang berbeda nanti dia akan menghasilkan sebarannya juga berbeda. Nah, salah satu kelemahan di FTB kalau dibandingkan dengan metode classical molecular mechanics yang katanya bisa memproduksi struktur air ya. Maksudnya kalau kita simulasi menggunakan periodic boundary, struktur airnya itu bagus banget kalau misalnya kita lihat dari molecular mechanics. Kalau di FTB itu, kalau menggunakan parameter original buatan ini apa developer utama, ini akan menghasilkan void atau ini ya apa namanya rongga-rongga udara seperti ini, dan dia tidak fisikal, maksudnya ini tidak masuk akal ada muncul void seperti ini karena dia kan tight binding, jadinya kecenderungannya itu interaksi itu berlebihan interaksi antar molekulnya, sehingga kita butuh memodifikasi atau mengimprove keadaan seperti ini ya, sehingga pada saat itu orang menggunakan suatu metode ya yang disebut metode inversi Boltzmann yang biasa digunakan di Monte Carlo dan lain-lain, itu berhasil akhirnya mereka. Jadi secara eksperimen ini yang garis putus-putus ini ya. Nah, mereka bandingkan dengan metode di FTB mereka yang menggunakan parameter mereka yang warna biru, itu dia berhimpit. Ini sangat bagus. Namun kita baru tahu kan kalau ini tuh cuma bagus untuk strukturnya aja. Maksudnya struktur molekul air, kalau kita bandingkan radial distribution function ini mereka bagus, tapi secara dinamika molekul air itu bergerak sangat tidak masuk akal, sangat cepat. Karena tadi hanya diperbaiki bagian strukturnya saja. Nah, kemudian kami mencoba menggunakan metode lain untuk memparametrisasi itu. Jadi ini yang original, parameter original buatan developer, dan ini parameter buatan kita. Jadi ini molekul air bisa digambarkan dengan sangat densitasnya sangat bagus di sini, ya, sangat berbeda dengan parameter original. Karena yang kita lakukan adalah meremove void ini menggunakan metode yang belum bisa saya sebutkan di sini, mungkin nanti di lain kesempatan bisa saya sebutkan karena sangat detail, itu lebih ke arah fisika ya, kita memodifikasi interaksi antara molekul antara atom oksigen. Nah, sedangkan yang sebelumnya dilakukan oleh orang biasanya mereka memodifikasi interaksi antara atom oksigen dan hidrogen yang cenderung saya bilang cenderung berbahaya karena ikatan hidrogen kan itu maksudnya atom hidrogen itu kan bergerak dengan sangat cepat. Jadi kalau kita modifikasi hidrogennya nanti bisa jadi dinamika juga dipengaruhi. Nah, kalau ini kita hanya modifikasi oksigennya saja, parameter oksigennya, sehingga hasilnya itu secara dinamika dia baik, secara struktur juga dia baik. Ya. Dan ternyata setelah kita gunakan metode seperti ini, kita taruh ion OH- di dalamnya, itu hasilnya masuk akal. Ya. Oke, ini saya skip saja bagian ini karena pada dasarnya saya membandingkan parameter yang sebelumnya orang udah temukan dengan parameter di FTB yang saya temukan gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi lain dari DFTB. Pada saat itu kita publish di Nature Communication. Kita coba masukkan air ya di dalam suatu channel atau yang disebut nano channel. Ini ya, sebetulnya sifat di dalam channel ini hidrofobik. Nah, kecenderungannya kalau misalkan ada molekul air dalam channel hidrofobik, dia gerakannya sangat cepat. Dan juga protonnya juga bergerak cepat. Jadi H+-nya itu bergerak cepat. Nah,
ini sebetulnya channelnya bentuknya seperti ini ya. Jadi bagian dalamnya sini karena ada cincin-cincin aromatik di dalam sini dia bersifat hidrofobik di channel A ya. Dan di channel B dia lebih bersifat hidrofilik. Jadi seperti itu karena di sini ada ion sulfat ya, kita masukkan ion sulfat di dalam sini. Nah, kita taruh H3O+ di dalam channel E ini sama channel B ya. Dan kalau struktur molekul air di dalam channel ternyata dia membentuk struktur yang sangat teratur seperti es gitu ya. Nah, pada saat itu ini kita bekerja sama dengan Kitagawa Sensei dari Kyoto University. Dia bilang katanya kalau misalkan kita masukkan air dari suhu kamar dimasukkan ke dalam material ini, air itu akan seolah-olah membeku seperti itu. Nah, ini jadi bagaimana si proton transfer itu terjadi ya dalam channel ya. Ini channel E tadi, ini channel B. Kalau ada ion sulfat ini berarti lebih hidrofobik, yang di sini lebih hidrofilik. Dan kita juga selain mengamati proton transfer di dalam channel, kita juga mengamati adanya proton transfer antar channel. Jadi transfer itu tidak terjadi hanya di dalam saja, tapi juga dari channel A ke channel B. Karena adanya ini tadi ion sulfat, dia menarik ion hidronium ya, karena bermuatan lebih negatif di sini ada interaksi ion-ion ya. Nah, oke, seperti itu dan kita temukan bahwa di dalam channel A ya, si molekul air ini bergerak 1,5 kali lebih cepat dibandingkan di dalam channel B. Nah, bahkan yang lebih mengejutkan adalah kalau di dalam sini di channel A itu katanya dia gerakan protonnya atau proton transfer itu 2 kali lebih cepat dibandingkan kalau di dalam channel B ya. Nah, ini secara kuantitatif kita hitung semua ininya, koefisien difusinya ya. Dan kita temukan bahwa difusi di nanochannel pada dasarnya kalau dibandingkan dengan difusi di fase cair ya, dia itu 10 kali lebih cepat difusi protonnya. Dan dia berada di antara difusi proton dalam nanochannel itu berada di antara fase es dan fase cair. Jadi S masih agak lebih cepat sedikit, ini DP yang kita lihat ya, 1,9 kali 10 pangkat minus 8. Di sini dia dibandingkan dengan ini ya, dibandingkan dengan nanochannel dia hampir mirip. Ini satuannya pasti meter square per second ya. Nah, kemudian aplikasi lain dari DFTB itu ya, yang kami pernah lakukan itu di bidang lingkungan. Jadi kita coba mendesain pada saat itu bekerja sama dengan perusahaan Jepang IHI namanya. Kita mendesain molekul amin ya, ada molekul organik amin namanya itu untuk mengabsorpsi gas CO2. Nah, banyak banget sebetulnya, nggak cuma amin, bisa juga orang pakai zeolit, bisa pakai ionic liquid, bisa pakai MOF, dan juga bisa pakai hydrates dan lain-lain ya untuk achieve ke carbon capture storage. Jadi sebetulnya kita cuma nangkep gas CO2 ya dalam suatu sistem yang kemudian kita bisa lepas lagi atau kita bisa olah menjadi sesuatu nanti ya. Kalau kita olah jadi sesuatu nanti namanya berubah carbon capture and utility ya. Kalau di sini CCS kita bilang untuk storage aja. Dan reaksi yang terjadi sebetulnya nggak lain reaksi asam basa ya, pembentukan ion karbamat, kemudian bikarbonat ya kan, dan pembentukan anion bikarbonat di sini ya. Jadi anion karbonat sorry. Nah, sebetulnya fokus utama kami adalah pembentukan karbamat karena pada dasarnya ini yang paling utama di mana si CO2-nya itu diikat langsung oleh molekul amin. Jadi kita coba mendesain menggunakan DFTB juga. Ini adalah reaksi utamanya. Jadi kalau kita punya amin ada CO2, CO2-nya dia nempel di amin begitu ya. Dan ini menjadi Zwitteric ion dan akhirnya dia membentuk karbamat. Seperti itu mekanismenya. Dan dari Zwitteric ion dia juga bisa dihidrolisis oleh air sehingga membentuk bikarbonat ya. Dan ini membentuk kesetimbangan dengan bentuk ionnya ya, atau disebut sebagai amonium ion. Oke, ini kita lihat hasil simulasi di FTB itu seperti apa sih sebetulnya. Ini molekul aminnya gitu kan ya, ini CO2-nya. Dan ini molekul air yang penting dalam proses pembentukan karbamat.
Jadi awalnya nanti nitrogen dari amin dia menyerang karbon ya, karbon dari CO2, dan kemudian nanti oksigennya dia mendekat gitu. Mendekat pengen ngambil H+ di sini karena di sini kan ekses ya H+-nya, jadi nitrogennya itu bermuatan positif. Ini OH- dia siap-siap untuk mengambil H+. Nah, sekarang H+-nya udah lepas. Seperti itu. Nah, ini karbamat terakhir yang dibentuk. Itu simulasi yang kita lakukan, dia secara rata-rata mengandung sekitar 2000 atom, dan itu sangat memenuhi untuk konsentrasi amin di eksperimen, sehingga kita bisa bandingkan dengan hasil eksperimen. Ini ininya snapshot dari simulasi tadi ya. Jadi pembentukan Zwitter ion dulu, kemudian dia dari Zwitter ion nanti ada OH-, OH- yang menghampiri dan terbentuklah karbamat seperti itu. Dari muatannya, dari muatan Mulliken yang dihasilkan, kita bisa menganalisis ada spesies apa saja sih yang ada dalam larutan gitu ya. Jadi spesies ini sebetulnya itu hanya terbentuk begitu saja secara spontan, jadi kita nggak prediksikan. Yang di awal kita tambahkan itu hanya reaktan, tanpa ada melakukan prediksi intuitif apapun, nanti reaksi kimia itu terjadi begitu saja, gitu kan ya, tanpa dorongan dari luar. Nah, ini adalah reaksi elementer yang kami amati. Nah, kita susun reaksi elementernya, kemudian kita susun rate equations-nya. Dari rate equations, kita bisa susun ini, kita bisa fitting ke jumlah spesies yang kita amati dalam molecular dynamics. Setelah fitting, kita bisa tentukan rate constants dari hasil fitting ini, dari rate constants ini, dari tetapan laju yang ditentukan, ya, kita bisa bandingkan secara eksperimen, dan kita dapat nanti urutan amin mana yang paling cepat dia nangkep CO2-nya. Dari sini nanti kita bisa tentukan, oh ternyata amin yang jenisnya PZ ini piperazine, ya, itu lebih bagus itu misalnya ya, dibandingkan yang lain, ya, dibandingkan amin-amin lainnya, itu amin tersier misalnya. Nah, ini sangat berguna bagi mereka, orang-orang eksperimen di perusahaan itu, untuk supaya nggak trial and error gitu ya, untuk menentukan jenis-jenis amin yang memungkinkan untuk proses absorpsi gas CO2. Dan ini waktu itu mereka juga ada request ke kami untuk melakukan observasi perhitungan pKa. pKa itu ini minus log dari tetapan kesetimbangan asam ya, dari masing-masing spesies amin terprotonasi. Jadi kalau ini amin diprotonasi, ini kan dia bersifat asam, asam konjugat kan. Nanti H+-nya bisa disumbangkan ke molekul air di sekelilingnya seperti itu. Nanti kita hitung pKa-nya. Dan yang kita coba waktu itu sekitar 34-an amin ya. Nah, kita publish di JCTC waktu itu, Journal of Computational Theory, Chemical Theory and Computation, sorry ya. Jadi di sini ada kita bandingkan dengan eksperimen hasil perhitungan dari metadynamics. Kita lakukan metadynamics pada dasarnya pada saat itu menggunakan DFTB juga. Kita bandingkan dengan hasil eksperimen tuh hasilnya lumayan ya. Dia standar deviasi itu ini ya. Jadi standar deviasinya agak lumayan juga, lumayan bagus. Dan hampir linear 0,99 R²-nya. Dan metode ini yang sampai sekarang dikembangkan di lab kami untuk menghitung berbagai pKa, berbagai sistem. Nggak terbatas cuma amin, bisa juga biomolekul, misalkan kita punya protein yang kemudian mengandung asam amino yang sangat sulit dijamah oleh classical force field, kita bisa hitung menggunakan metode ini. Ya. Nah, selain tadi aplikasi di bidang CCS, kita juga lakukan aplikasi di desain baterai. Pada saat itu kami publish ini paper untuk pengembangan baterai lithium ya, parameter untuk baterai lithium. Dan pada saat itu kita temukan bahwa kualitas dari DFTB ini sebetulnya dia nggak bagus-bagus amat gitu kan ya, tapi kita bisa gunakan secara kualitatif, tapi dia lebih bagus dibandingkan classical mechanics. Ini kan GAF ya, kita bandingkan dengan general force field-nya GAF pada saat itu. Karena pada saat itu orang lebih suka menggunakan GAF untuk prediksi difusi gitu ya. Nah, selain itu ada juga pengembangan di katalis. Kita gunakan katalis untuk TWC atau three-way catalyst system. Nah, seperti ini. Pada dasarnya ini ada L2O3 ya, kita gunakan katalis support L2O3, dan ini berbagai
spesies aktif ya. Setelah NO dan CO itu direaksikan, nanti ada berbagai intermediate species yang menempel di katalis supportnya. Nah, pada saat itu yang kami kaji lagi-lagi masalah difusi. Bagaimana si ion itu dia bisa berdifusi gitu ya di atas permukaan aluminium oxide. Jadi banyak juga aplikasi yang dikembangkan pada saat itu, terutama yang berkaitan dengan katalis ini ya. Nah, ini kita bisa konstruk dari perhitungan metode dynamics, kita bisa konstruk free energy surface dan juga mengestimasi difusi energi pengaktifan difusinya. Jadi pada dasarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Hanya sekarang kita menggunakan metode dynamics. Nah, oke, ini hasilnya saya nggak akan expose dengan detail ya, karena sebetulnya sebagian dari ini juga agak sedikit konfidensial. Nah, ini yang lain, itu Ceria ya, karena Ceria juga merupakan catalyst support untuk TWC atau three-way catalyst system. Karena Ceria itu pada dasarnya kalau kita buat defect oksigen, nanti dia bisa terjadi difusi juga di dalam bulk Ceria maupun di permukaan Ceria, maka bisa dihitung juga energi pengaktifan difusinya lagi-lagi gitu kan ya. Nah, ini pada saat itu kita hitung energi pengaktifannya dan kita temukan bahwa di dalam fase di dalam bulk phase ya, jadi misalkan kita punya oksigen di dalam defect oksigen di dalam fase bulk dari Ceria, nanti oksigennya bisa jalan-jalan mondar-mandir di dalam sini gitu kan ya. Dan itu proses ini relatif sangat cepat dengan energi pengaktifan hanya 7,26 kilokalori per mol. Nah, kenapa sangat cepat? Karena ketika kita masukkan pada saat kita remove satu oksigen di dalam sini, itu terjadi pemisahan muatan di sekitar vakansi oksigen gitu kan ya. Nah, karena ada pemisahan muatan, maka nanti si difusi itu bakalan lebih mudah terjadi gitu kan ya. Nah, yang lain adalah kalau kita remove oksigen atomnya itu di permukaan ya. Kalau di permukaan ternyata tren itu sedikit berbeda. Energi pengaktifan yang kita lihat itu sekitar 30 kilokalori per mol. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan ini yang 7,26 kilokalori per mol. Ini 30 gitu kan ya. Jadi karena dia sangat besar, jadi kita simpulkan bahwa kalau kita kita bikin defect oksigen di permukaan itu nggak akan seefisien kalau dia ada di dalam. Ya. Ini juga informasi ini bermanfaat untuk desain katalis berbasis Ceria tadi ya. Nah, hasil perhitungan kami lagi-lagi kita kita bandingin sama eksperimen, ternyata dia ada di order magnitude yang sama dibandingkan dengan hasil eksperimen. Kemudian ini ada satu lagi yang kami lakukan, kita kolaborasi sama salah satu laboratorium di Thailand. Pada saat itu ada murid kunjungan dari Thailand, dia pengen mencoba menggunakan DC-DFTB untuk simulasi protein dia. Jadi pada dasarnya ini sangat standar, yang dia lakukan adalah menggunakan classical molecular dynamics. Jadi ini si protein ini diekuilibrasi seperti itu ya. Nah, di level DFTB dia melakukan perhitungan energi untuk memvalidasi energi docking yang biasanya ada di software-software umum. Jadi kita menggunakan aproksimasi docking buatan kita sendiri yang kemudian kita implementasi dalam Doc6 ya. Ini pada dasarnya yang kita gunakan adalah DFTB menggunakan faktor koreksi dispersi dari Stefan Grimme. Nah, yang bisa kita hitung pada saat itu adalah PKI atau ini tetapan inhibisi ya, minus log dari tetapan inhibisi. Ya, ini hanya komponen energinya saja, saya nggak akan bahas dengan detail ya. Dan yang kita dapatkan ternyata ada kaitan ya antara PKI atau tetapan minus log dari tetapan inhibisi ini dengan Ka yang kita peroleh dari histidin
yang terjebak dekat dengan sisi aktif. Nah, ternyata histidine ini dia pKa-nya bisa sampai 11. Ini hasil perhitungan di FTD. Dia bisa shifting karena adanya perubahan struktur yang signifikan dan juga perubahan jumlah molekul air di sekitar pocket dari binding site-nya gitu ya. Itu aja ininya penemuan yang kami temukan pada saat itu, hanya adanya kaitan antara tetapan keseimbangan asam histidin dengan tetapan pengikatan ya gitu molekul obat. Nah, oke. Sebetulnya pada saat itu kita nemuin kata dia orang Thailand itu ada sekitar beberapa kandidat obat ya yang pada saat itu diajukan ada 4 ya. Donepezil itu mah udah umum, cukup umum untuk Alzheimer. Jadi 3 jenis ini katanya itu propose dia, tapi saya lihat di paper ada beberapa paper yang memang sudah membahas katanya mereka masih lebih memiliki binding affinity yang lebih rendah dibandingkan dengan commercial drug-nya, donepezil. Nah, di FTB di sini saya sarankan kalau misalkan menggunakan kalau sistem kita biomolekul itu di FTB masih bagus sebetulnya untuk digunakan karena semua parameternya itu tersedia secara umum, kita nggak usah parameterisasi lagi. Dan orang-orang sudah banyak mengembangkan ini di laboratorium tempat saya bekerja. Nah, oke, begitu saja. Jadi secara umum konklusinya adalah DCD-FTB-MD software yang kami buat di sana itu bisa diterapkan dari berbagai bidang, salah satunya untuk baterai, untuk katalis, kemudian untuk CCS, carbon capture storage, dan juga untuk proton transfer dalam berbagai sistem. Nah, ini adalah foto terakhir saya dengan beberapa anak-anak bimbingan dan juga anak-anak international students pada saat itu. Saya juga mengajar di sana, di Waseda. Ada orang Jepang, Korea, dari Cina, Taiwan, Thailand, ada juga dari US pada saat itu. US selalu ada dari tahun ke tahun. Ini Sierra Leone ya, salah satu di Afrika Barat ya, negara di Afrika Barat yang saya juga pada saat itu juga kaget, oh ternyata ada gitu ya, ini negara saya baru dengar gitu ya. Nah, oke, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Jadi terutama Pak Igun, sebuah kehormatan besar saya bisa menyampaikan ini di depan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit atas pemaparannya luar biasa ya. Ternyata kelas berat ini papernya. Enggak Pak. Pak Igun lebih inilah, lebih jago lah. Ya. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ya dari chat. Kemudian, namun kenapa tadi saya juga membaca TV karena memang baru sedikit yang masuk. Sekarang sudah 200 lebih Pak Adit. Untuk masuk 250. Jadi akan saya bacakan visinya, semua orang tahu. Pertama, Mas Adit ini sebelum berangkat ke Jepang itu adalah mahasiswa S1 dan S2 di Nah, kemudian beliau menjadi dosen di Universitas Pertama Jakarta dan juga menjadi profesor asisten profesor di Waseda University Jepang ya. Jadi dan papernya sangat banyak sekali. Nah, itu kebanggaan kita. Mas Adit ternyata luar biasa karena saya ingat waktu itu masih kecil ya S1 sekarang sudah menjadi luar biasa. Nah, Mas Adit ini ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya akan ada semacam polling gitu dari live polling dari live poli ya. Akan kami serahkan ke Bu Rini dulu ya sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Adit. Silakan Bu Rini. Halo Bu Rini. Atau kita share dulu ya pertanyaan-pertanyaannya ya Pak Adit ya. Iya. Pertama dari mana? Pertanyaan dari
Oh, Pak Oh, Igun, ini sudah muncul, Pak. Oh, silakan Bu. Ya, bisa kelihatan di layar peserta. Apakah sudah muncul untuk live polling-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Bapak Ibu mohon menuju ke bit.ly/occs4. Kita akan adakan live polling dulu sebentar. Apakah sudah, Bapak Ibu? Oke, jadi OCCS4. Oke, Pak Rahmat kelihatan ya Pak ya? Ya, Slide-nya, Pak? Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Oh. Pertanyaan pertama, bentar. Dari Pak Kasmuri ya, Pak Adit? Ya, kan Pak, pertanyaan live polling dulu. Oh iya. Maaf. Ya, ini bisa kita mau lihat dulu persebaran peserta hari ini. Jaga aja. Oke. Ya, mungkin bisa dibacakan hasilnya Pak Igun. Bentar. Oke, baik. Oh iya. Oke, silakan dibacakan hasil pollingnya, Pak Igun. Ini ya, yang mulai pertama ya, Bu? Iya, hasilnya dulu Pak di layar, Pak. Yang saya tinggal di pulau mana itu ya? Iya. Iya, ya. Pertama, yang tinggal di Sumatera 5%. Ya. Jawa 60%. Kalimantan 20%. Sulawesi 8%. Nusa Tenggara 5%, Maluku 3%. Dari Papua belum masuk ya. Oke. Oke, Pak. Jadi persebaran peserta kita hari ini seperti itu ya, Pak. Oh iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu. Ya. Udah ya, Bu? Ya, Pak. Nah, baik. Yang kedua, saya adalah seorang yang dosen cukup banyak ya, yaitu 53%, lebih Pak Adit. Kita paling banyak dosen, itu 50%. Kemudian mahasiswa sarjana 35%, mahasiswa pasca sarjana 15%. Dan apa namanya ini, peneliti belum masuk ini, yang dari lembaga-lembaga penelitian. Oke. Sudah. Masuk pertanyaan ketiga ya, Pak. Ya. Oke, udah ya, Bu? Ya, sudah Pak. Pertanyaan terakhir. TCS yang sekarang dimaterikan oleh Pak Adit adalah SE4. Jadi kita ngering polling, yaitu berapa kali Anda mengikuti OCCS atau Online Chemistry Class Series. Yang pertama itu sudah berapa kali itu 70%. Kemudian yang pertama, yang kedua itu 10%, yang ketiga kali ada 110%, dan yang keempat 5%. Oke. Ya Pak, sudah selesai pollingnya Pak Igun. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ya. Pak Adit, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya baca dulu ya Pak Adit ya. Oh ya, Pak faktor Igun, apa saja yang mempengaruhi besarnya akurasi komputasi density functional tight bending dibandingkan dengan eksperimen, selain besarnya basis set atau jumlah molekul yang digunakan, Pak? Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Igun. Sebetulnya ini langsung saja pada jawabannya. Jadi
Di FTB itu tidak menggunakan basis set yang pertama karena pada dasarnya ini kan type binding, jadi kita turunkan dari DFT dan level DFT yang kita adopsi adalah di level bitrelip itu, dan itu pun hanya fungsi utamanya, jadi hanya struktur elektroniknya saja. Dan bagian lainnya itu interaksi repulsifnya itu kita parametrisasi menggunakan sistem yang banyak. Jadi maksudnya kita gunakan, misalkan ada database interaksi antara dua buah atom ya. Nah, dari database itu kita lihat energinya secara DFT itu seperti apa, kita fitting repulsive potensialnya. Jadi ada dua jenis parametrisasi dan yang paling menentukan dalam akurasi ya di FTB itu adalah parametrisasi. Jadi penggunaan parameter. Tidak semua elemen dalam tabel periodik itu punya parameternya, jadi kita harus develop dulu kalau dia nggak ada parameternya tersedia. Nah, pada umumnya bisa kita akses misalkan di ftb.org ya, itu ada banyak sekali elemen apa saja yang bisa di-handle oleh DFTB. Ini nggak semua elemen. Seperti itu kira-kira, Pak Igun. Oke, baik. Oh, jadi ternyata tidak berbasis set ya. Iya. Nah, karena setahu orang kebanyakan pengguna komputasi kan selalu menanyakan tingkat kerumitan basis setnya ya Pak Adit. Sekarang ternyata Betul. enggak ya Pak. Iya, basis set kalau di dalam DFTB kita namakan parameter. Jadi ada parameter yang umum digunakan itu kita sebut sebagai 3OB, itu parameter yang paling umum digunakan untuk organik dan biomolekul. Nanti kalau misalnya gunain sistem lain, nanti parameternya beda lagi, ada khusus untuk padatan, seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih. Demikian Pak Kasmui ya, dari ini kayaknya dari Sumatera kalau nggak salah. Ini kemudian pertanyaan dari mahasiswa ITS Pak Adit, dari mahasiswa kimia ITS, namanya Cipta. Ingin bertanya kepada Pak Adit, apakah metode komputasi ini yang Pak Adit kembangkan maksudnya juga bisa diterapkan untuk proses fotodegradasi yang melibatkan proses absorpsi, desorpsi komponen organik dan degradasi komponen organik yang melibatkan radikal OH, Pak, gitu. Nah. Oh, gitu. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Ini sangat menarik karena sebetulnya hingga sekarang di FTB itu ada yang kita sebut sebagai time dependent di FTB. Jadi karena di situ kita menggunakan prinsip time dependence, kita bisa memprediksikan sifat elektron yang tereksitasi. Namun pada dasarnya itu secara konsep saya juga masih belum percaya. Maksudnya bukan saya mengembangkan, ada beberapa grup member di lab saya dulu bekerja itu memang mengembangkan. Nah, secara akurasi mereka bagus. Nanti kalau misalnya ingin kolaborasi, saya bisa sambungkan dengan pihak yang berkaitan. Dan tentu saja di FTB kembali lagi untuk time dependence pun ya, untuk aplikasi ke ranah yang foto sesuatu kan biasanya itu butuh TD ya, betul ya Pak Igun ya, seperti itu. Betul pakai jadi praktis itu juga bergantung pada parameter di FTB. Karena parameter TD itu beda lagi sama di FTB biasa yang ada di ground state. Seperti itu kira-kira ya. Tapi bisa insya Allah bisa. Oh, jadi sebenarnya sudah dikembangkan juga ya TB tapi time dependent ya Pak Adit ya. Betul Pak Igun, betul. Nah, karena time dependent itu sangat penting sekali untuk mempelajari foto-foto gitu Pak, termasuk foto degradasi. Foto degradasi ya, foto katalis biasanya bisa. Iya. Atau foto artificial fotosintetik juga mungkin ya, karena betul Pak Igun. Oke, demikian Pak Mas Cipta ya, karena ini masih mahasiswa. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ponco ya, Pak Ponco dari dosen kimia dari Universitas Jenderal Sudirman ya, di Purwokerto. Pak Ponco menanyakan model H2O yang dipakai Mas Adit ini seperti gimana Pak? Model dalam simulasi maupun dalam perhitungan komputasinya ya, H2O-nya atau airnya Pak. Struktur airnya Pak. Ya, dia tanyakan struktur airnya. H2O-nya. Struktur air. Ya. Untuk struktur air sendiri sebetulnya ini mungkin beda ya sama mekanika klasik. Kalau mekanika klasik dia sebetulnya dia buat kaku gitu molekul airnya, terus dia bergerak seperti
huruf V bergerak gitu kan ya. Kalau ini dalam hal ini kita gunakan murni fleksibel seperti kita lakukan simulasi di level DFT. Jadi semua atom oksigen hidrogennya itu bervibrasi dan kemudian dia nanti juga berotasi molekul airnya, translasi dan juga jadi nggak ada mode-mode gerak yang dihilangkan. Dan keuntungannya dengan menggunakan DFTB di sini kita bisa mendeskripsikan reaksi kimia karena ini kan basisnya mekanika kuantum, jadi bisa ini apa namanya lebih unggul untuk mendeskripsikan reaksi kimia dibandingkan dengan molecular mechanics. Seperti itu Pak Igun. Oke, terima kasih Pak Adit. Mas Ponco, demikian Mas Ponco ya dari Unsud. Kemudian pertanyaan berikutnya masih bisa ya Pak Adit ya? Ini banyak pertanyaan soalnya Pak Adit. Oh bisa Pak Igun. Ini dari Sigit Priatmoko ya. Ini bertanya tentang nilai PKA atau ketetapan PKA ya Pak ya. Dari H3O plus pada kondisi cair sekitar minus 1,7. Dengan metode DFTB nilainya berapa kira-kira? Dan kondisi padatan, misalnya pada kondisi padatan, PKA-nya apakah lebih besar? Ya, tentang itu Pak. Silakan Pak Adit. Oke, terima kasih banyak. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apa namanya? Memang air, ion hidronium ya, kalau kita letakkan di dalam air, itu ternyata meskipun kedengarannya sederhana secara eksperimen, namun secara komputasi ini hal yang sangat sulit, karena ketika kita masukkan ion hidronium dan sekelilingnya itu air, itu interaksi ikatan hidrogennya itu pure ikatan hidrogen yang disertai dengan apa namanya elektrostatik lemah ya antara molekul air satu dengan air lainnya. Itu juga sangat kompleks. Ada juga interaksi dispersi yang sangat kompleks di dalamnya, sehingga kecenderungannya ion hidronium itu tidak berinteraksi dengan sebagaimana dideskripsikan di eksperimen. Jadi kalau di eksperimen dia punya struktur apa namanya RDF biasanya radial distribution function ya, kita plot itu, kalau itu udah fit ya molekul airnya, ternyata ada sifat lain yang kita tidak bisa gambarkan, misalkan kayak PKA. Nah, untuk PKA yang kami sudah coba itu adalah PKA untuk molekul-molekul yang apa sejenis molekul organik dalam air gitu ya. Kami belum pernah mencoba dalam apa hidronium dengan air karena hidronium dengan air itu susah kita simulasikan karena ini dalam metadynamics kita bilang ada yang disebut sebagai collective variable. Nah, collective variable itu adalah sejenis koordinat artifisial yang kita mau sampling untuk merekonstruksi free energy surface. Namun kalau hidronium ion, nanti kan dia pindah protonnya ke molekul air sebelahnya. Jadi nanti collective variabelnya itu harus dinamis. Jadi harus nanti dia pindah-pindah dari satu molekul air ke molekul air lainnya. Nah itu akan cukup sulit. Namun saya sangat optimis itu sebetulnya harusnya bagus ya. Karena kalau kita bandingkan dengan perhitungan statis di FTB sendiri ya, tanpa menggunakan molecular dynamics, PKA itu juga bagus. Jadi memang nanti memang akan berbeda nilai PKA-nya ketika dibandingkan dengan padatan ya. Kalau di dalam fase air itu minus 1,7 ya. Harapan saya di FTB bisa juga menghitung mendekati harga tersebut gitu ya. Saya sih optimis aja Pak Igun maksudnya. Oke gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sigit. Ini itu Pak Mas di Sigit Priatmoko jawaban dari Pak Adit. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Hendri Iyabu. Pertanyaannya adalah Mas Adit, apakah pH tidak berpengaruh pada proses transfer? Silakan Pak Adit. Ya, terima kasih. Ya, pH sangat berpengaruh dalam proses transfer. Jadi kalau kita kecilkan ininya kotaknya ya, unit cell itu, maka konsentrasi ion H3O+ juga dia meningkat. Sehingga pH-nya juga turun gitu kan ya. Nah, itu sangat berpengaruh gitu terhadap perhitungan proton transfer. Oke, kontaknya itu maksudnya yang kotak periodiknya itu ya Pak? Betul ya. Oke, jadi besar kecilnya diatur dengan boxnya itu ya. Betul ya, betul Pak. Oke, baik. Itu Mas Henry Bu. Berikutnya dari Mas Agung Bagus Pambudi ya.
Mas Adit ini ingin bertanya, untuk DFTB apakah bisa diterapkan dalam sistem besar seperti transfer proton dalam polimer, misalnya ini fuel cell mungkin, dan order structure seperti dalam kristal senyawa organik gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk polimer ya itu bisa. Jadi mungkin bergantung seberapa besar polimernya. Pertama, kalau dia sangat besar, kita bisa gunakan tadi algoritma divide and conquer. Jadi kita bisa fragmentasi, nanti terus kita hitung densitas rapatannya itu, matriks rapatannya itu masing-masing ya per fragmen itu ya. Dan kemudian saya sudah coba sebelumnya untuk sistem polimer dan itu hasilnya cukup baik. Dan proton transfer tentu saja itu sampai sekarang perusahaan Toyota di Jepang itu bekerja sama dengan lab kami untuk desain fuel cell-nya mereka. Jadi polimernya mereka itu didesain menggunakan software DFTB dan mereka juga melihat perilaku proton transfer di dalamnya. Dan untuk tadi kristal organik ya, kristal organik mungkin itu agak sedikit tricky karena sebetulnya deskripsi kristal organik sendiri di DFTB itu belum pernah dicoba. Tapi kita bisa coba karena sejauh ini masalah mereka adalah di interaksi lemah ya, dispersi antara dua buah molekul. Biasanya kan kalau dalam organik kristal itu ada jarak antara satu molekul dengan molekul lainnya. Nah itu jaraknya itu dia ada problem. Tapi itu bisa diparameterisasi lagi. Balik lagi karena kualitas DFTB bergantung parameter. Begitu Pak Igun. Ya, itu fuel cell-nya pakai Nafion atau yang lain, Pak? Polimer. Kebetulan pakai yang lain, Pak Igun. Jadi Toyota mereka awalnya pakai Nafion ya. Kita tes waktu itu pakai Nafion dan itu DFTB ternyata bagus untuk sistem Nafion. Dan kemudian digunakanlah sistem mereka. Tapi mereka nggak mau bilang polimernya apa. Cuma mereka bilang, oh ya bagus gitu aja. Kalau Bu Cynthia kan mau mengembangkan ada koko tuh ya. Iya betul. Betul Pak Igun. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Adit. Itu Mas Bagus Pambudi ya. Baik, untuk berikutnya dari Ibu Feni Alfiah atau Mbak Feni Alfiah nih. Nah, pertanyaannya adalah kapan mengetahui nilai Mulliken charge-nya dari sistem yang sudah stabil? Kenapa pada Gaussian konvergensi sampai ada nilai 4, nilai density metric di bawah nilai threshold katanya. Kemudian mungkin pertanyaan keduanya ini banyak pertanyaannya dalam satu orang. Orientasi order parameter, apakah formula tersebut dapat diaplikasikan ke materi lain untuk orientasi order parameter Pak Adit? Oke Pak Igun, terima kasih banyak. Ini ada lagi, ada lagi. Maaf Pak Igun. Terus ya. Nah, kemudian ya itu pertanyaan yang kedua. Ketiganya adalah pada proses kalkulasi PKA, apakah kita juga hanya menaruh reaktan pada kotak simulasi lalu dibiarkan running begitu saja. Nah, yang keempat, faktor koreksi dispersi yang digunakan untuk pemodelan biomolekul D3 atau D3BJ seperti apa Pak gitu. Kira-kira gitu Pak, ada 4 pertanyaan dari Feni Alfiah. Silakan Pak Adit. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang yang pertama itu tadi masalah threshold konvergensi ya. Ya, betul. Dari metode DFTB. Jadi seperti halnya dalam kasus Gaussian yang mereka mengandalkan sebuah harga threshold, dalam DFTB juga kita biasanya gunakan 10⁻⁻⁶ ya untuk threshold konvergensi perhitungan satu titik atau optimasi geometri. Nah, kalau dinamika molekul hanya terbatas untuk membuat ekuilibrasi bukan production run, kita bisa naikkan sedikit. Loose itu lebih loose atau lebih longgar syaratnya itu 10⁻⁴ itu cukup sebetulnya seperti itu. Nah itu yang kedua tadi itu mohon maaf Pak Igun. Orientasi order parameter ya. Order parameter itu dia bisa digunakan untuk sistem apa saja yang pada dasarnya sistem itu mengandalkan transisi fasa. Maksudnya kayak fasa gelas ya, fasa kristal itu dia banyak mengandalkan orientasi order parameter karena yang pada dasarnya itu perhitungan momen quadrupole dari suatu molekul. Iya. Itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga mengenai PKA. Iya PKA. Itu PKA sangat
mudah namun tricky. Jadi itu seperti kita masukkan pertama ion hidronium atau spesies yang kita mau hitung pKa-nya dikelilingi molekul air. Terus kita running classical molecular dynamics dulu ya. Beberapa kali sampai si densitasnya itu benar-benar mendekati densitas molekul air murni, yaitu 1 gitu kan ya. Setelah itu baru nanti kita running di DFTB untuk ekuilibrasi di DFTB biasanya itu sekitar 100 picosecond ya. Dan setelah itu struktur akhir dan kecepatan akhir dari sistem tersebut itu kita bisa running lagi di metadynamics. Ini ada disebut metode metadynamics. Nanti pada dasarnya dalam metadynamics ini kita push si si ikatan OH itu untuk putus, atau ikatan antara ion hidronium dengan suatu atom tertentu itu untuk putus. Nah, untuk sampling metadynamics biasanya dibutuhkan sekitar 100 kali simulasi untuk satu sistem. Jadi perhitungan pKa ini memang sangat masif untuk satu molekul. Jadi membutuhkan superkomputer setidaknya. Kalau khusus pKa ya. Nah, kemudian untuk koreksi dispersi itu karena D3BJ ini BK Johnson dia dikembangkan oleh Stefan Grimme. Dia pada dasarnya bentuk modelnya itu hanya mengandalkan parameter dispersi. Jadi empiris. Untuk fittingnya sendiri pun empiris, dia berdasarkan database. Jadi misalnya kita punya database molekul-molekul organik, kita kumpulin semua itu sekitar misalnya 100 molekul organik atau ribuan molekul organik. Nah, dari situ kemudian di fitting si D3BJ-nya ini. Nah, ini ada sendiri softwarenya, saya juga bisa sharing, itu namanya QB, itu dikembangkan oleh salah satu ini. Namanya Jan Jarek ya, dari Cekoslovakia. Free Pak ya? Free? Ya. Free Pak? Free ya. Free. Sorry. Itu free. Itu QB namanya Pak. Ya. Under Linux ya Pak ya? Kenapa Pak? Under Linux apa Windows? Itu Linux sih Pak. Linux ya. Diajarkan juga. Kemudian beberapa tantangan lewat sini tuh di sininya itu. Nah, kalau itu yang bisa kita. Halo, Pak Adit sudah siap? Siap. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Saya sampaikan dulu ke Bu Afi, tadi udah jawab ya, Bu Vina Alfia. Berikutnya dari Ibu Erna atau Mbak Erna Mayasari. Menarik sekali materinya, Sensei katanya. Apakah bisa aplikasi pada nanofiber, Sensei? Nah, gitu. Waduh, Sensei terlalu berat ya. Bukan, Bu ya. Aduh. Ya, silakan. Ya, nanofiber kan? Nanofiber ya. Yeah. Nanofiber itu ya bisa saja ya, asalkan sebetulnya apakah bisa atau enggaknya suatu sistem itu dilakukan simulasi di DFTB itu bergantung dari elemen yang ada dalam sistem itu. Ada atom apa aja di dalamnya. Kalau dia di luar dari elemen umum ya, maksudnya kayak dia ada logam-logam tanah jarang atau ada logam-logam transisi yang memiliki banyak jenis tingkat spin, maka itu akan sangat sulit. Ya, karena butuh parametrisasi lagi, karena kita bisa bayangin kalau dia ada banyak multiplisitas, jadi kita harus memparametrisasi masing-masing keadaan spin tersebut. Jadi sangat rumit. Nah, ini bergantung nanofibernya, jadi seperti itu, Ibu. Mungkin nanofiber grafit mungkin ya Pak Adit ya? Oh, kalau grafit insya Allah bisa Pak, karena bisa, itu karbon, sangat udah sangat banyak orang gunakan untuk grafit. Yeah. Untuk baterai ya, Mas. Iya. Ya baik. Baik, terima kasih Mas Adit. Bu Erna atau Mbak Erna sudah dijawab ya pertanyaannya. Berikutnya kita ke Mas Setianto Triwahyudi nih. Mas Adit, saya tertarik menggunakan DFTB-MD untuk memasukkan ke scoring function di docking CK6. Di dock CK6. Kira-kira bisa dibantu tutorialnya enggak Mas Adit? Nah, gitu. Oke, silakan. Iya. Ya, untuk yang seperti ini sebetulnya proyek Doc6 itu sendiri itu dikembangkan di Waseda dulu ya.
Oh, di Saya kampus ya? sebetulnya di kampus. Jadi sebetulnya saya juga tertarik untuk mengembangkan di afiliasi baru saya di Indonesia, tapi saya khawatir nggak ada kolaborator, jadinya apa namanya saya hentikan dulu. Nah pada dasarnya untuk Doc6 itu sangat sederhana. Jadi kan Doc6 bisa manggil energi dari luar ya. Jadi kalau yang kita lakukan itu pada dasarnya hanya mengimport energi yang dihitung dari DFTB, dari DC DFTB, energi dan gradien. Karena dari Oh. energi dan gradien serta Mulliken charge ya yang dihasilkan di DFTB itu juga akan mempengaruhi scoring docking. Nah, untuk teknisnya lebih lanjut kita bisa apa namanya secara private kita bisa ngobrol-ngobrol begitu. Oke. Itu kelebihannya apa dengan docking molekuler standar yang selama ini dipakai dengan Doc6? Sebetulnya kelebihannya ketika kita melakukan docking pada suatu banding pocket yang sangat kompleks. Maksudnya di dalamnya itu diakses oleh banyak molekul air ya. Molekul airnya itu dia nempel di residu-residu asam amino yang tidak terduga. Nah, itu biasanya cenderung force field itu gagal dalam merepresentasikan hal tersebut. Jadi seperti itu Pak Igun. Itu dikoreksi sama Doc6 ya, Doc6 ya? Doc6 ya, betul. Ya. Oke, makasih Mas Adit. Demikian Mas Yanto Triwahyudi ya, jawaban dari Mas Adit. Berikutnya dari Anissa. Metode Mas Adit, apakah metode ini bisa sampai memperoleh nilai konduktivitas protonnya? Oke, terima kasih Mas Adit. Silakan. Oke, konduktivitas proton itu bisa. Jadi karena kita bisa menghitung apa namanya tadi tetapan ini, koefisien difusi ya, dan juga proton transfer rate itu bisa kita konversi juga ke nilai ini konduktivitas listrik, bisa ya? Bisa. Jadi itu ada persamaan lagi yang kita gunakan nanti dalam molecular dynamics itu untuk menghitung properti tersebut. Dan di FTB sejauh ini tidak ada masalah dalam perhitungan konduktivitas proton. Jadi bisa insya Allah. Ya. Karena di FTV bisa mengukur energi Fermi-nya ya Mas Adit ya? Betul Pak. Betul. Nah, itu kelihatan ketahuan ya dengan energi Fermi, maka tingkat konduktivitas sampai tingkat ekstasinya bisa kelihatan ya. Betul. Band gap-nya bisa kelihatan ya di situ ya. Band gap bisa kelihatan, betul. Oke. Demikian Anissa atau Mbak Anissa. Nah, berikutnya dari Reza Mahendra nih Mas Adit. Faktor apa yang dominan menentukan besarnya akurasi komputasi DFTB? Ya, silakan Pak. Ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi faktor yang dominan itu adalah parameter. Jadi parameter betul. Jadi maaf Pak, jadi seperti itu. Silakan. Cukup itu aja atau gimana jawabannya? Cukup itu saja. Jadi parameter. Oke. Baik, demikian Mas Indra karena dibahas sebelumnya pertanyaan sebelumnya Mas Indra. Berikutnya Saudara Agus Rifani. Apakah DFTB juga menggunakan functional XY? Jika iya, apa jenis functional XY-nya yang cukup akurat digunakan dalam fenomena transfer proton? Oke, terima kasih. Jadi untuk DFTB sendiri, sekali lagi nih metode terpisah dari DFT. Jadi kita nggak gunakan fungsi exchange functional atau seperti itu. Jadi yang kita gunakan pure dari Hamiltonian DFTB-nya, kemudian menggunakan parameter ya. Dan parameter ini yang menjadi ciri khas dari DFTB dibandingkan DFT. Kalau DFT itu ada jenis-jenis functional, kalau di DFTB ada jenis-jenis parameter. Nah, gitu. Kalau di dalam DFT tadi ada exchange functional yang banyak digunakan orang sekarang, misalnya seperti PBE yang seperti itu kan ya. Terus ada lagi ada PB0 dan lain-lain, the hybrid functional ya. Nah, sebetulnya kita bisa gunakan untuk parametrisasi saja. Jadi misalkan untuk sistem kecil kita hitung di level DFT menggunakan Bitrilib atau PB0. Nah, kemudian kita parametrisasi membuat parameter DFTB ya. Nah, parameter DFTB-nya itu kemudian kita gunakan untuk sistem yang lebih besar. Itu bisa seperti itu. Oh, gitu. Iya. Jadi ada kesetaraan itu dengan parameter ya, Pak. Betul. Mungkin karena sistemnya besar kali yang dihitung ya. Benar, Pak Igun. Oke. Baik. Terima kasih Pak Adit. Demikian Mas Agus Rifani atas jawaban dari Mas Adit. Kemudian kita masuk ke penanya dari Saudari Mirella Honda.
Namun sebelumnya ini ada dari Kasmui yang tadi pertanyaan pertama Pak Adit, dia mengoreksi saya, yaitu bukan dari Sumatera tapi dari UNES Semarang. Yang tadi. Oh, Maaf, iya. saya salah. Terima Ya. kasih Pak Kasmui. Ya, Ya. ya. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan dari Saudari Mirela Fonda dari Patimura, Ambon. Bagaimana untuk membangun senyawa dalam perhitungan di FTB? Menggunakan aplikasi atau bagaimana? Ya, kira-kira cara membangunnya itu atau mendesain molekul-molekulnya mungkin maksudnya, Pak. Oke, silakan. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk mendesain molekul, kalau molekul kecil pada dasarnya kita bisa pakai banyak hal seperti Marvin Sketch ya. Jadi Marvin Sketch ya? misalnya karena Marvin Sketch dia punya kemampuan untuk dia sketsa molekul dengan sangat cantik dan kemudian bisa diekspor ke dalam bentuk koordinat manapun, misalnya PDB atau SDF atau Mol2 atau misalnya XYZ, itu di FTB support untuk file bentuk XYZ. Jadi biasanya yang dilakukan kalau untuk simulasi larutan, karena larutan itu ada interaksi London satu sama lain, jadinya kecenderungannya molekulnya itu digunakan classical molecular dynamics dulu sebelum dia lari ke DFTB. Jadi yang dilakukan pertama gunakan tadi Marvin Sketch ya. Terus kita bangun dari molekul-molekul kecil itu jadi sebuah campuran dalam larutan. Biasanya kita gunakan software PackMol. Nah, dari PackMol kita pack semua ininya, semua molekulnya ya. Dan baru kita running molecular dynamics di level klasik, dan setelah equilibrium tercapai, baru kita lakukan di FTB. Nah, proses seperti itu saya sudah punya frameworknya otomatis sendiri, hanya 1 kali enter itu semua jadi gitu. Oh, gitu. Jadi biasanya kalau ada visiting student ke sana, saya suruh, aduh kok pusing atau dia ini cara bikinnya, karena biasanya student di sana nggak terbiasa programming, jadi saya suruh, oke, ini ada Python script, tinggal 1 kali enter, udah jadi semuanya. Pakai Python ya, Mas? Iya, betul. Tinggal pakai Python ya. Wah, jadi jadi yang utama pakai Marvin Sketch ya. Marvin Sketch. Jadi bahkan proses menggambarnya pun bisa otomatis kalau pakai Python. Jadi kita pakai Smiles gitu. Pakai Smiles code. Kita tinggal ketik nama gitu. Nanti dia langsung keluar sendiri strukturnya. Larutan sendiri. Dia cenderung mudah. Bloknya berapa besar bloknya juga Python bisa ya? Otomatis. Jadi dia langsung nyari ke database densitas gitu ya di web, terus nanti dia langsung cocokin densitasnya, bikin box yang sesuai seperti itu. Oh gitu ya. Oke, luar biasa ya ternyata ya. Nanti banyak belajar nih. Demikian. Pak. Demikian Mirela Fonda, jawaban dari Mas Adit. Nah ini Pak Kasmui yang tadi, yang dari UNES Semarang, menanya lagi nih Pak Adit. Demikian pertanyaannya adalah pengembangan parameter pada DFTB yang berbasis DFT, apakah bisa dikatakan seperti parameterisasi di semi empirik yang dikembangkan di Hartree-Fox gitu. Kira-kira sama nggak? Gitu. Sebetulnya mirip ya Pak Kasmi. Mirip ya? Ya, itu pada dasarnya cuma yang berbeda itu kita sekarang ngembangin algoritma machine learning. Jadi menggunakan deep learning atau dari data science, kita kumpulkan semua database-nya, kemudian yang kita fitting pertama fitting elektronik, maksudnya struktur elektronik, dan fitting yang kedua adalah fitting interaksi antar atom. Nah, untuk struktur elektronik itu sendiri biasanya kita fittingnya dari padatan, misalnya kayak band gap ya, terus density of states, terus ada itu pita elektronik ya, struktur ininya. Ya, betul. Terus Oke, itu aja, itu interaksi orbitalnya. Kadang-kadang juga dia dari sudut ikatan dan densitas bond order orbital juga diperhitungkan untuk elektronik. Dan untuk repulsif biasanya kita buat kayak ini modulus Young. Jadi modulus kita buat ini kita press dari kiri kanan gitu, dari struktur kisi kristalnya. Nanti dari situ bisa ketahuan berapa repulsive energinya. Seperti itu Pak Kasmui. Jadi mirip sebetulnya dengan metode semi empiris lainnya. Oke. Jadi similar lah ya. Similar Pak Igun. Oke, demikian Pak Kasmui dari UNES Semarang. Jawaban dari Mas Adit. Berikutnya adalah dari FKIP Kimia Untad. Tadulako ini Pak Adit. Tadulako itu di Palu ya. Namanya Bu Anissa.
Bu Anissa menanyakan metode ini bisa sampai memperoleh nilai konduktivitas protonnya apa enggak? Oh, udah dijawab ya kemarin ya. Silakan, Mbak. Sudah itu Pak, sudah. Udah jawab ya. Oke, 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 oke. Berikutnya dari saudara Muhammad Ilham Adi Putra dari Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar. Pertanyaan, apakah di slide akan lebih oh, maaf, ini saya udah dulu pertanyaan, susah jawab dibacanya nih. Asam sinamat, Mas Dit, tentang asam sinamat. Yang digunakan bisa dipakai untuk jenis-jenis asam yang lain apa tidak, gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisinya harus diperhatikan dalam pemilihan asamnya. Kira-kira demikian, Mas Dit. Asam sinamat ya. Sempat ada slide itu ya, asam sinamat ya, Mas Dit ya. Di slide saya ya Pak ya. Boleh Ya. saya coba cek ya Pak. Kalau Boleh nggak salah, saya. ya silakan. Asam sinamat ya Pak ya. Atau Bapak pernah bekerja di asam itu? Oh asam. Ya, Maksudnya asam. ini PKA atau seperti itu ya? Mungkin gitu kelihatannya. Apakah bisa diatur pemilihan asamnya atau bagaimana gitu? Oh bisa Pak. Jadi misalkan kayak ini apa namanya proton transfer ya, kan dia bisa berbagai jenis yang kita deal apa namanya sistemnya kita bisa pilih. Jadi ini maaf saya stop aja sharingnya. Jadi apa karena ya sebetulnya asam sinamat sendiri misalnya kita menggunakan asam apapun selama atom-atomnya itu ada dalam parametrisasi di FTB, misalnya asam sinamat kan hanya CHO ya. Jadi itu bisa kita lakukan simulasi di FTB. Ya. Bisa. Pada prinsipnya bisa ya, Pak. Ganti asam-asam yang lain ya. Iya, Oke, bisa. terima kasih. Demikian Mas Ilham atas jawaban Mas Adit. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Akbar. Akbar ini dari UNS Kolaka. Pertanyaannya adalah apa yang memengaruhi konsentrasi senyawa dari asam sinamat dalam percobaan DFTB yang berbasis DFT? Memengaruhi konsentrasi, Pak, intinya gitu. Oke. Kalau yang pengaruh konsentrasi sebetulnya yang kita atur itu ukuran ini periodic boundary box ya, unit cell. Jadi dan juga jumlah molekul pasti ya. Jadi misalnya yang kita lakukan sebetulnya kalau dalam hal ini saya lakukan karbamat sebetulnya. Jadi di dalam box itu ada berapa molekul dan kemudian kita bagi saja dengan ini apa volumenya. Karena dari jumlah molekul kita bisa dapat molnya dan kemudian kita bagi dengan volume itu masuk ke konsentrasi. Jadi semakin besar ukuran box itu semakin besar range konsentrasi yang kita bisa ini atur. Seperti itu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Marit. Berikutnya, yang tadi ada yang tadi penanya tadi itu ingin kontak dengan Mas Adit, boleh ya Mas Adit ya? Karena penasaran mungkin ingin lebih mendalami mungkin program software dari Mas Adit ini. Oh boleh. Ya, ini katanya yang tadi penanya ketik lagi, bisa nggak Pak kontak-kontak untuk diskusi? Oh boleh Pak ya? Boleh. Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ini dari Korea kelihatannya Pak. Oh iya. Dari Korea ini karena namanya nama Korea. Oh, Tapi gitu. di orang Indonesia kelihatannya dari UNIS ya, UNIST ya. Untuk keperluan solar cell katanya Pak, khususnya desain material untuk perovskit ya, ataupun untuk mengetahui sistem defects passivation. Kira-kira seberapa lama dan seberapa dalam proses DFT atau komutasi yang bisa dijalankan Pak untuk tadi Pak, untuk solar cell, kemudian untuk perovskit dan untuk mengetahui defeknya. Kan tadi sempat bicara defek ya. Tadi silakan Pak. Silakan Pak. Jadi terima kasih banyak. Itu di lab saya ada satu mahasiswa S3 yang sekarang sedang mendalami perovskite. Dia menggunakan DFTB juga. Nah, untuk sistem perovskite sendiri sebetulnya bergantung jenis perovskite-nya, kembali lagi pada unsurnya, dan kebetulan yang beliau gunakan sekarang mengandung PB apa timbal dan iodin, PBI ya. Nanti ada iodin itu sendiri juga deskripsi secara DFTB juga buruk sehingga kami lakukan modifikasi.
Dan PB juga apalagi, itu juga belum ada di parameter yang dipublish secara umum. Nah, kami biasanya untuk sistem spesifik seperti itu, kita lakukan parametrisasi. Nah, proses parametrisasi sendiri, kalau misalnya baru belajar parametrisasi, itu bisa memakan waktu 1 tahun. Parametrisasi, dan 1 tahun itu belum tentu berhasil. Dan kalau kita panggil orang yang bisa parametrisasi, di lab saya itu ada satu yang memang dia dari di FTB pusat di Bremen pada saat itu, dia mempelajari parametrisasi 1 minggu bisa bikin parameter, dan kemudian bisa di running di FTB, yang biasanya di FTB-nya sendiri itu butuh prosesor ribuan CPU, karena perovskite katanya sangat sensitif pada ukuran konduktivitasnya itu ya, atau kalau ada defek, kemudian kita mau analisis properti dari defek itu, kita harus perbesar unit cell-nya, dibentuk supercell, kemudian kita harus hitung menggunakan DC DFTB. Itu proyek tahunan sebetulnya. Oh gitu. Ya, kalau DFT udah nggak mungkin Pak Igun, kalau DFT kita udah angkat tangan, karena itu udah di luar kemampuan DFT untuk sebesar itu gitu. Tapi superkomputernya mempengaruhi nggak? Ini nanya superkomputernya ukurannya berapa node itu gimana? Pengaruh nggak besar kecilnya superkomputer yang digunakan, Pak? Cukup pengaruh Pak Igun. Jadi semakin besar nanti pasti kecepatannya semakin ini juga memuaskan. Dan biasanya kita gunakan sekitar 1.000 sampai 5.000 ya, 5.000 nodes. Wah, yang di situ 5.000 nodes ya? Iya. Oh, besarnya ya minta ampun. Karena simulasinya banyak dan panjang, jadinya misalnya kayak 100 picosecond gitu kan. Iya. Oh, pakai pico ya, pico dari 10 pangkat minus 12 ya Pak itu? Betul. Oke, baik. Baik, terima kasih. Demikian Mas Naufan atas jawaban dari Pak Adit. Berikutnya adalah, ini ada yang nanya tentang nama software, Mas Adit. Nama softwarenya bisa dijelaskan kembali apa enggak gitu? Silakan. Nama software itu free atau bagaimana tuh? Katanya gitu, nanya. Ini free sebetulnya, jadi boleh saya share screen Pak, maaf. Tapi berbasis Linux atau Unix ya ini? Betul. Jadi salah satu software yang bisa diakses itu sebetulnya adalah ini. Yang biasanya orang-orang gunakan pertama itu, ini softwarenya bukan software yang buatan kami, yang DFTB Plus ya, Density Functional Type Binding, ini dia sebetulnya basisnya cuma DFTB. Tapi yang kita buat itu dia di DFTB MD. Jadi biasanya, sebentar. Yang harus dilakukan adalah registrasi dulu. Ini sebetulnya kita bisa registrasi di sini. Dan ini bersifat free, betul Pak. Jadi ini ada webnya ChemWaseda.cid, ini di DFTB-MD index HTML. Ini bahasa Jepang tapi bisa ditranslate ke Inggris sebetulnya. Ya. Tapi ini lagi dalam rangka maintenance, jadi dia selama COVID ini mereka maintenance, jadi it looks like nothing. Ya. Tapi kalau download tinggal di sini lah kira-kira. Oke. Ya, ini registration tinggal diklik saja, gitu kan ya. Oke. Ini tinggal registration. Nanti kalau udah diklik registration, nanti di sini ada license agreement dan segala macam, tinggal agree, terus sudah gitu. Ini dari lab saya Pak. Jadi nanti first name, last name, email, organization, job title, dan sebaiknya yang registrasi itu adalah group leader. Jadi dari kepala labnya nanti minta tolong. Nanti insya Allah misalnya udah selesai submit, nanti saya ingetin sama adminnya, nanti mereka suruh approve. Karena nggak semua di approve Pak. Ini kalau industri bayar mahal, jadinya kalau pendidikan itu gratis total. Gratis, ya. Tapi harus di-approve dulu ya sama pihak Waseda ya. Betul Pak, ya begitu kira-kira Pak. Oke, baik, terima kasih. Demikian Mas Rahmat dari Kediri, Universitas Islam Kediri, atas pertanyaan. Jadi softwarenya free Mas Rahmat ya. Baik, berikutnya dari Gebardus ya, dari Universitas. Terima kasih banyak. Oh ya, sama-sama. Universitas Timur mungkin ya, NTT.
Dia ingin bertanya, kalau mensimulasi interaksi polimer alginat dengan ion logam transisi pada pelarut air, itu pakai aplikasi apa yang bisa dihitung dalam perhitungan komputasi? Apakah juga DFT-TB bisa apa enggak gitu katanya? Asam alginat menggunakan logam transisi ya Pak Igun ya? Ya, dengan logam transisi katanya. Iya. Apakah bisa dihitung? Jadi sebetulnya kembali lagi itu bergantung dari logam transisinya itu apa, karena sangat terbatas untuk di FTB sendiri jenis logam transisinya. Ada yang logam transisinya itu misalkan kayak ini transisi-transisi vanadium dan lain-lain, itu kita belum punya parameternya. Jadi kita butuh parametrisasi sedikit, tapi saya ada salah satu alternatif untuk simulasi. Yang sekarang itu baru sekitar beberapa hari lalu, Stefan Grimme, salah satu developer tight binding, dia mengeluarkan software gratis namanya XTB, Extended Tight Binding. Nah, menggunakan Extended Tight Binding itu bisa semua elemen dalam tabel periodik. Oh, luar biasa. Jadi katanya Extended Tight Binding itu next generation of DFTB. Jadi itu next generasinya dari DFTB itu katanya tight binding, XTB sebutnya, Extended Tight Binding. Nah, saya juga sekarang sedang mendalami itu XTB, tapi sejauh ini yang tidak bisa dilakukan oleh XTB adalah periodic boundary. Jadi mereka nggak bisa nambahin periodic boundary karena mereka belum ngitung interaksi kolom antara dua boundary itu. Jadi praktis sedang dalam pengembangan ya. Jadi kalau sistem tersebut air terus ada logam transisinya, kayaknya butuh PBC. Jadinya mungkin penggunaan XTB juga terbatas. Jadi solusinya kalau XTB mungkin harus tunggu sampai PBC sudah dikembangkan dengan matang. Sedangkan kalau di FTB harus parametrisasi. Berapa maksimal multivariatasnya Pak yang bisa dihitung di FTB? DFTB? Sebetulnya ya 7 juga bisa ya sebenarnya. Tapi masalahnya prosesnya itu, parametrisasinya itu berbelit-belit, kadang-kadang juga bikin irritating gitu Pak Igun. Jadi ya, saya ada kenalan sangat dekat, beliau orang Taiwan. Beliau banyak bekerja di parametrisasi karena satu-satunya beliau di dunia yang mengembangkan ini, parametrisasi. Nah, itu teman dekat saya, jadi kita sering diskusi satu sama lain. Saya suka bercanda sama dia, ya udah nanti kamu saya bayar suruh parametrisasi satu tabel periodik gitu, Pak. Untuk orang Indonesia gitu. Terus dia, oke lah, nanti kalau misalnya mau diundang ke Indonesia boleh, kata dia gitu. Baik. Baik, Pak Adit, ini kelihatannya dari Gebradus ini pertanyaan terakhir. Tapi pertanyaan yang lain ini kebanyakan minta slide-nya, Pak. Boleh ya, Pak, ya? Minta slide-nya, Pak? Oh, boleh. Nanti kami dari panitianya akan, jadi ke panitia aja, nanti panitia yang share ke peserta. Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adit. Demikian, terima kasih atas jawaban semuanya. Demikian dari sesi ini, sesi tanya jawab. Dan nantinya kami akan dari panitia akan men-share sertifikat elektronik untuk ke semua, baik untuk Pak Adit, kemudian untuk peserta mendengar dan juga penanya. Baik, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian barangkali ada masukan dari panitia, Ibu Rini barangkali bisa ada masukan lain. Silakan Pak, sebelum ditutup. Bu Rini, halo. Oke. Ini Pak, informasi aja untuk OCCS kita minggu depan. Oke, ya. Silakan Pak, menginfokan Pak. Ya, besok tuh Pak Alan Pak Ibu ya? Iya, minggu depan Pak. Pak Alan ya. Jadi informasi kepada peserta, Pak Adit ini adalah OCCS yang keempat, dan OCCS yang kelima itu dari Profesor Alan dari Monash University. Baik Pak Adit, terima kasih banyak ini atas sharing ilmunya, luar biasa. Semoga Pak Adit bisa karirnya bagus, kemudian bisa berkembang, kemudian bisa juga
riset kolaborasi ya dengan berbagai universitas ya yang hadir di sini. Amin. Dengan Universitas Pertamina ya. Itu Departemen Chemistry ya Pak ya di Pertamina. Iya betul Pak Igun. Terima kasih banyak Pak Igun atas. Ya. Nah, bisa promosi juga riset kolaborasi ya. Masih Pak Kakak, Pak Ahmaloka ya Pak, rektornya. Betul Pak Ahmaloka. Ya, jadi iya, saya sebetulnya open collaboration untuk semua universitas di seluruh Indonesia. Jadinya memang pengen kita kolaborasi untuk di FTB gitu, pada khususnya. Nah, kalau ngitung-ngitungnya pakai apa? Ya ke Jepang juga? Di Jakarta ngitungnya di Jepang gitu? Atau bagaimana? Betul Pak, saya punya superkomputer di Jepang. Jadinya mereka memberikan akses untuk komputer tersebut. Jadinya kata mereka memang saya diwajibkan untuk datang ke lab di Jepang 3 bulan sekali atau sekitar segitu Pak. Jadinya kita boleh gunakan. Boleh bawa ini ya, boleh bawa perhitungan ke sana atau akses dari sini boleh ya ngitung di sana gitu. Ya, boleh bawa mahasiswa Pak. Oh mantap nih. Nanti mahasiswanya kan beasiswa itu kan di lab gitu kan. Oke, luar biasa Pak Adit. Oke, terima kasih nih. Jadi untuk pendengar atau untuk peserta itu adalah open dari Universitas Pertamina, bisa riset kolaborasi ya dengan di bidang kimia komputasi dengan Pak Adit. Baik, terima kasih banyak Pak Adit atas masukannya, kerjasamanya dan juga sharing ilmunya luar biasa. Ini semoga memberi inspirasi buat semua peserta, juga memberi semangat meneliti yang lebih baik lagi. Kami dari Departemen Kimia atau program studi Magister Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman mengucapkan banyak terima kasih dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Adit. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Udi, Pak Igun, Pak Rudi. Sudah punya berapa Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya, makasih. Terima kasih. Makasih Mas Adit. Sama-sama Mbak Bu ya. Terima kasih Mas Adit, luar biasa ini ya. Mas Adit, itu ada yang nanya nomor kontaknya. Pak Emailnya Umar. boleh. Ada Pak Umar itu. Ternyata, itu Pak Umar ternyata. Ya Pak. Alhamdulillah. Saya juga kaget Raden Aditya namanya ternyata Adit ini. Luar biasa udah jadi profesor Pak ini. Umar, aduh enggak Pak, aduh ya Allah Pak Umar sudah lama tidak bertemu. Saya tertarik tadi yang di FTB tadi yang doxik tadi. Saya lagi belajar doxik soalnya ini. Oh gitu Pak. Iya, nanti saya kontak ya. Iya Pak. Ya. Alamat emailnya apa, Dit? Email. Atau nanti saya jabri lewat Pak Igun aja ya. Bisa Pak, yang WA itu bisa juga Pak. Jadi WA ada. Ya, WA di mana? Di grup apa komputasi ada ya? Ada Pak. Nanti saya hubungin Pak Umar. Ya. Waduh, luar biasa ini. Hormat, Masya Allah. Oke, Mas Adit ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya.
Saya duluan ya, pamit izin ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ibu, panitia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, terima kasih ya Mas. Nanti file materinya bisa dikirim ke Feli, boleh dalam bentuk PDF aja biar nggak berat mungkin ya. Oh, boleh. Mbak, tapi nanti file movie-nya nggak keputer nggak apa-apa ya? Atau mau di zip aja? Oh boleh. Nanti kita kan biasanya kirim ke peserta dalam bentuk Google Drive kok biasanya. Oke. Nanti kita